Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Al-Quran Nur Hakim. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 7. Untuk yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe karena akan membantu channel ini lebih berkembang nantinya dan bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kali ini kita akan membahas materi tentang sholat Jumat. Kita dari pengertiannya dulu ya. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Untuk syaratnya nanti ada di slide berikutnya ya. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama itu adalah Islam, lalu dewasa, anak-anak tidak diwajibkan walaupun kalau ke masjid boleh, lalu berakal, lalu ada laki-laki, sehat, dan yang terakhir menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib, akan tetapi harus diganti dengan sholat zuhur. Jadi itu ya syarat wajib sholat Jumat. Kemudian syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang, dan ada yang mengatakan minimal 2 orang agar bisa melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya, dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu harus pada waktu zuhur, dan terakhir sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah baru bisa melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat seperti itu. Oke, untuk berikutnya yaitu rukun dan syarat khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat yang pertama itu khatib mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat atas Rasulullah SAW, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu berwasiat atau bernasihat, lalu membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, lalu berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Jadi ini adalah rukun khutbah Jumat yang harus diperhatikan oleh khatib. Lalu berikutnya yaitu syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke barat. Lalu khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Lalu khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Lalu berikutnya, khatib suci dari hadas dan najis. Berikutnya, khatib wajib menutup aurat. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh khatib atau penceramah ya. Kalau tidak seperti ini, nanti khutbah Jumatnya tidak khusyuk. Lalu berikutnya ada sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah Jumat antara lain yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Lalu yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, tenang dan mudah dipahami oleh mustami ya. Lalu yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Lalu khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Itu ada harus diperhatikan oleh khatib. Lalu berikutnya, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. Kedelapan, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Sekarang kita masuk sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat itu antara lain yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid sebanyak 2 rakaat. Lalu berikutnya, adab melaksanakan sholat Jumat.
Yang pertama yaitu meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Kedua, khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khotib berlangsung menjadikan sholat Jumat itu sia-sia, tidak dapat pahala. Oke, untuk yang terakhir yaitu hikmah sholat Jumat. Pertama, memuliakan hari Jumat, lalu menguatkan tali silaturahmi. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barakah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid, lalu melipat gandakan pahala kebaikan dan membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Sekarang halangan sholat Jumat, yaitu diantaranya sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Lalu yang kedua ada hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Dan yang ketiga, yang terakhir maksudnya perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Untuk tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Ketiga, pakailah pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian agar masjidnya enak gitu ya, khusyuk. Lalu yang berikutnya, poin keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir. Lalu yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Setelah selesai azan jamaah, melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Lalu yang ke-8, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua. Yang ke-9, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar. Kemudian dikumandangkan azan, setelah azan selesai khatib melaksanakan khutbah. Lalu khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. 11, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. Lalu yang ke-12, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Nah, sekarang poin ke-13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ke-14, sebelum sholat Jumat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan safnya, serta mengisinya yang masih kosong. 15, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Berikutnya, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Dan yang ke-17, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat ba'diyah terlebih dahulu, agar sholat Jumatnya sempurna ya, lakukan sholat sunnah. Itulah materi PAI tentang sholat Jumat kelas 7. Terima kasih. Jangan lupa bagikan videonya agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.